Berdoa, Bapa Surgawi, Bapa yang besar, Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit Amin. bumi dan segala isinya, yang kami muliakan, kami tinggikan, kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan, kami tunduk bersimpuh di mezbah-Mu untuk memohon hikmat berkat dan limpah anugerah Tuhan pada doa nasional petang ini, khususnya dengan firman-Mu agar kami dapat memetik sesuatu yang luar biasa, pencerahan dari firman-Mu yang pada malam hari ini secara singkat tidak akan kami uraikan panjang lebar, tetapi menjadi berkat bagi kami semua para peserta yang hadir dalam doa Zoom nasional pada petang hari ini. Urapi hamba-Mu, izinkanlah hamba-Mu untuk berbicara atas nama-Mu Tuhan, tahirkanlah dari segala hal yang tidak berkenan bagimu, hal-hal yang tidak baik yang mungkin Engkau lebih tahu dari kami semua, yang tersembunyi tidak orang tidak tahu, tapi Engkau yang maha tahu. Tahirkanlah itu dari hamba-Mu ini supaya layak menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah ya dan amin, yang maha besar, yang maha mulia, yang menjadi tuntunan bagi hidup kami selama kami diperkenan Tuhan hidup di muka bumi ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan urapan yang sama turun juga atas semua yang mendengarkannya pada malam hari ini. Jauhkan dari hal-hal yang mengganggu, termasuk sinyal dan lain sebagainya, supaya kami dapat cukup sempurna mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semoga bisa didengarkan dengan cukup baik karena gak hujan ini di tempat kami. Jadi, saudara, ibu yang banyak ibu-ibu ya, eh, saya sedikit bersaksi. Sejak 83 kurang lebih saya masuk di kegeliat eh, pelayanan gereja sejak 83 kurang lebih, dan sampai kepada tahun 94 atau 90, ya 94 lah. Tuhan memperkenankan saya secara pribadi untuk masuk dalam berbagai kegiatan kegerejaan, termasuk banyak hal yang Tuhan berikan pengalaman hidup dalam uh, dinamika kehidupan bergereja. Kalau boleh bersyukur, saya bersyukur Tuhan memperkenankan sepanjang tahun itu sampai 95, Tuhan memperkenankan saya secara pribadi bisa mengunjungi hampir dari Sumatera Utara sampai ke Pulau Jawa sepenuhnya, ke berbagai seminari yang didirikan oleh banyak gereja dari tebing tinggi Sumatera, dari apa namanya gereja-gereja di Sumatera Utara sampai kepada Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur, hampir semua diberkenan Tuhan. Dan pada saat itu komunikasi saya pribadi nyaris semuanya berhubungan dengan gereja, otomatis juga ada dengan para gembala sidang. Lalu Tuhan berkenan juga memberi saya secara pribadi bisa menyelesaikan studinya di Seminari Tinggi Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia yang didirikan oleh Bapak Pendeta Kris Marantika, dan saya bagian dari para mahasiswa yang lulus dan dididik di sana. Saya bersyukur dengan itu, saya merasa diberkaya ke sana pengetahuan secara rohani melalui eh, pengalaman hidup sepanjang kehidupan saya secara pribadi. Itu sekilas saja saya bisa menyampaikan sedikit gambaran
supaya kita bisa saling mengenal satu dan yang lain. Dan sekarang saya bersyukur bisa berada di GKKI karena Tuhan sendiri yang menolong dan memimpin saya secara pribadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam doa biasanya kita meminta sesuatu dari apa yang kita kumpulkan dalam doa itu. Apa yang kita merasa perlu kita sampaikan dalam doa, doa permohonan maupun doa ucapan syukur. Biasa kita lakukan secara rutin sebagai seorang uh, anak Tuhan, ya, tidak saja hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Maka kita sering menyampaikan sesuatu kepada Tuhan tentang apa yang kita kumpulkan dalam hidup ini. Nah, terkadang uh, kita sampai kepada satu titik di mana permohonan itu bisa dijawab atau belum dijawab atau ditunggu jawabannya atau tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi malam ini coba saya memberi kepada kita sesuatu yang bisa kita jadikan pemikiran bersama. Hari malam ini saya tidak khotbah mengenai berkat dan lain sebagainya, mengenai soteriologi dan lain sebagainya, tetapi sesuatu yang saya coba kaitkan dengan konteks kita doa nasional. Saya ingin membaca ayat menjadi acuan awal membawa kita kepada perenungan singkat pada malam hari ini. Tidak usah dibuka yang lain, tetapi dengarkan saja. Saya baca dari Amsal. Pasal 16, pasal 20, dan pasal 21, ayatnya tidak usah saya sebutkan, nanti dicari sendiri. 16 ayat 9 Amsal berkata seperti ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Satu ayat lagi. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, ada satu interaksi yang sangat sangat dekat, sangat kental, sangat tidak bisa terpisahkan, sangat bukan dekat lagi tapi menyatu antara hati dan pikiran. Ya. Di dalam Filipi dikatakan pasal 4 bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran begitu rupa mewarnai kehidupan setiap umat Tuhan, setiap manusia bahkan ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari hati, keinginan hati lalu dipikirkan, lalu kemudian dipikirkan panjang lebar, lalu dieksekusi, lalu dengan doa, eksekusinya melalui doa. Nah, inilah yang saya minta kepada Tuhan, misalnya seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari kondisi seperti ini banyak hal yang saling mempengaruhi antara hati dan pikiran kita dalam kita memikirkan sesuatu yang muncul di hati kita. Ya. Pikiran kita diwarnai dengan banyak hal sesuai dengan kemampuan intelektual kita. Semakin kecil, semakin sedikit persentase pengetahuan intelektual kita, maka juga semakin sederhana dia berpikir tentang apa yang diinginkan dalam doa yang dia akan sampaikan. Tetapi dari situlah muncul banyak hal yang bisa mempengaruhi keputusan pribadi untuk berdoa. Apa yang perlu saya doakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pikiran itu, pengetahuan yang kita dapat
dari lingkungan kita, banyak yang bisa kita serap dari apa yang ada di hadapan kita. Dari pemahaman firman Tuhan semakin dalam, tentu saya semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin bisa memahaminya. Lalu kemudian ada pengaruh-pengaruh pengetahuan secara sosial, kemasyarakatan, budaya, dan sebagainya yang mewarnai pikiran kita. Sehingga interaksi antara hati, keinginan hati dan pikiran itu diolah. Lalu kemudian dengan kemampuan yang ada, baik sederhana maupun sangat pelik dan rumit, dia akan akhirnya mengeksekusi melalui doa. Ya, doa. Sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mencoba sesuatu dari leluhur kita, dari pendahulu kita, ya, bukan dari orang lain, yang pernah bergumul dalam kehidupannya yang cukup keras itu melalui doa. Ya. Oleh karena itu, mari kita coba lari ke sana saja supaya kita tidak bertele-tele, ya, dengan apa yang digumulkan oleh seseorang hamba kepada Tuhan yang dahsyat itu melalui doanya yang disampaikan kepada Tuhan. Ya. Kita mencoba mengeksposisi satu kitab dari Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1. Saya langsung saja pasal 1 ayat yang 4, yang keempat. Bisa salah satu membacakannya untuk kita semua. Pasal 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Iya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada seseorang yang mungkin mengalami seperti ini, atau mungkin lebih ringan dari ini, atau lebih berat dari ini, tetapi ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Ya, di sini dikatakan bahwa apa? Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara, saya tidak tahu seberat apa yang dia kumpulkan di hatinya itu setelah dia mendengar ini. Tetapi dari urian ini, ya, yang dia yang ditulis di dalam kitab Nehemia, menunjukkan begitu beratnya apa yang ada di hadapannya, di dalam kehidupannya. Mungkin kita tidak pernah sampai berkabung. Ada sesuatu yang mengganggu kita, misalnya ada pekerjaan Tuhan yang porak-poranda misalnya. Apakah kita pernah sampai berkabung? Apakah kita pernah untuk satu hal itu kita berpuasa sampai beberapa hari? Ya, ataukah untuk itu lalu dia harus duduk menangisi sesuatu yang ada di hadapannya, ya, dia menonton apa yang menjadi renungan dia kepada Tuhan dengan segala keadaan yang ada itu. Mungkin kita tidak pernah sampai seperti ini. Tetapi dalam kondisi yang kita baca dari kitab Nehemia ini, betapa beratnya berita sesuatu yang menerpa hatinya. Ya. Dia bergetar hatinya sampai dia tidak tahan untuk tidak menangis, sampai dia tidak tahan untuk tidak berpuasa, ya. Sampai dia tidak tahan untuk tidak berkabung. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bisa saja mewarnai kita semua dengan kadar ringan beratnya apa yang kita hadapi yang akan kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Ya, mungkin lebih ringan atau mungkin lebih berat, saya tidak tahu. Tetapi saya lihat peristiwa ini, saya anggap ini sudah cukup sangat berat menerpa pribadi seorang Nehemia. Lalu kemudian apa yang dilakukan dalam doanya? Mari kita baca Nehemia pasal 5. Ya. Ini doanya. Kataku,
Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ya Tuhan Allah semesta langit, ya. Ya Tuhan Allah semesta langit. Jadi saya lihat dari eksposisi ini, dalam pergumulan yang berat itu, dia memandang Allah yang besar. Dia memandang Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia memandang Allah yang punya kehidupan. Dia memandang Allah yang punya otoritas dalam hidup ini. Dia memandang Allah yang punya segala sesuatunya. Ya, dia lari ke sana. Kalau saya berdoa biasanya bersimpuh di hadapan Allah yang maha besar, yang punya kehidupan. Kalau masalah itu berat, saya akan berkata, Tuhan, Kau yang maha besar. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama kita lihat adalah bahwa dalam doa awalnya dia mengakui kebesaran Allah. Mengakui kebesaran Allah, kedahsyatan Allah, Allah yang dahsyat, ya, yang besar, diakui dalam doa awalnya. Untuk menunjukkan bahwa Allah itulah segala-galanya bagi dia. Itu yang pertama. Dia mengakui kebesaran Allah dengan luar biasa. Lalu yang kedua, kita baca 5B, 5 bagian B. Ya. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat 5b. Lalu ayat 8. Bisa tolong dibuka ayat 8? Ayat 8. Ya. Dia katakan dalam doanya itu, ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai berikan di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ke-9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Apa maksudnya dari ayat ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Dia memahami Alkitab. Dia memahami firman Tuhan. Dia memahami bahwa ada janji di sana. Dia memahami ada sesuatu yang bisa menjadi sanksi bagi setiap orang yang tidak setia. Ya. Jadi dia bukan sekedar mengetahui Tuhan dasar dan luar biasa, tetapi dia memahami firman Tuhan dengan sepenuhnya. Sehingga dia dengan gamblang dia uraikan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengetahuan dan pemahaman akan firman Allah sangat menentukan eksekusi doa kita. Supaya kita tidak salah. Jikalau kita ada sesuatu yang ada di hati kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan, tanpa pengetahuan yang cukup matang dari firman Tuhan, kita bisa salah kita minta berdoa. Tetapi dengan pengetahuan yang dalam akan firman Tuhan, janji firman Tuhan yang ada, yang ya dan amin itu, menjadi satu patokan bagi kita semua, karena interaksi antara hati dan pikiran ini bertumbuh. Ada sesuatu, saya ingin seperti ini, pikiran kita jalan. Pikiran kita jalan, oh firman Tuhan rumahnya harus seperti ini. Ya, tidak bisa seenaknya kita, misalnya seperti itu. Atau firman Tuhan, wah rupanya ya ini sesuai dengan firman Tuhan ini apa yang saya minta. Ya, nah, itulah yang menjadi sesuatu yang mewarnai, mengilhami, memberi nuansa kekuatan dalam doa kita.
Sehingga kita tidak asal berdoa dalam artian, saya kurang paham dengan firman Tuhan misalnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengetahuan akan kebenaran ilahi dari firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang cukup cukup signifikan mempengaruhi eksekusi doa kita kepada Tuhan dengan hati kita. Karena apa yang dikatakan kadang banyak orang adalah apa yang kita minta belum tentu itu kehendak Tuhan. Apa yang dianggap kita benar belum tentu itu juga benar. Ya, dari sisi orang aja belum tentu menurut kita benar, orang lain mengatakan itu bisa juga tidak benar. Apalagi Tuhan. Oleh karena itulah diujinya melalui firman Tuhan, dan maka perlu sekali memahami apa yang Tuhan Tuhan uh, tunjukkan kepada kita semua. Yang kedua, yang pertama membesarkan nama Tuhan, beriman kepada Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa dan Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Dahsyat itu. Lalu yang kedua adalah matang dalam pemahaman firman Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 6 dan 7. Posisinya ayat 6 dan 7. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hambamu itu, dengan mengaku segala dosa kita, mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Apa artinya? Yang pertama kita mengakui kedahsyatan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Yang kedua kita memahami firman Tuhan. Yang ketiga adalah pengakuan dosa. Tuhan, kami sudah berdosa. Tuhan, sepanjang hidup kami tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, disadari atau tidak disadari, kami telah berbuat dosa kepada. Diakui dalam doanya kepada Tuhan. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tiga hal ini menjadi satu pembelajaran bagi kita dari eksposisi kitab di Nehemia ini untuk kita belajar bersama dalam kita berdoa. Ya, dikatakan di situ bahwa apa yang dia lakukan perlu diakui, ya, bahwa barangkali ini tidak berkenan bagimu dalam kehidupan kami sehingga mengganggu dosa itu atau tidak perkenankan itu mengganggu doa kami. Saya kadang-kadang kalau berdoa kepada Tuhan juga antara lain, Tuhan tahirkanlah pikiran hambamu, tahirkanlah hati hambamu, tahirkanlah apa yang ada di dalam diri hambamu yang terdalam dari hal-hal yang tidak berkenan bagimu supaya tidak mengalami seluruh doa hambamu. Itu ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi tiga hal ini menjadi satu contoh bagi kita bagaimana seorang yang punya pergumulan keras dan berat itu berdoa kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, ya, yang 11 bagian C. Bisa tolong di itu 11 bagian C. 11 bagian C. Iya, 11 bagian C. Ya. Saya baca ya dari 11 semua satu ayat ya. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara, ini satu hal yang luar biasa, ya. Di mana di ujung doanya dia katakan, biarlah hambamu berhasil hari ini. Ya, dikatakan begitu. Biarlah hambamu berhasil hari ini. Ya. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Siapa orang ini itu? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengurai kitab Nehemia secara eksposisi,
maka kita akan tahu alur berikutnya bahwa dia harus menghadapi raja. Dalam pikirannya dia berkecamuk sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ada sesuatu yang memanggil kehidupannya, hatinya terpanggil. Di sana ada Yerusalem yang hancur. Di sana anak-anak Tuhan sedang hancur. Ya tahu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Dan dia harus berdiri di hadapan raja. Di dalam doa Nehemia tidak tercetus di situ bahwa dia mengklaim diri. Tuhan, aku adalah anak raja di atas segala raja. Kalau aku boleh memilih, maka aku akan menghormati raja di atas segala raja. Memang yang aku layani adalah raja, tetapi bukan raja di atas segala raja. Dia sebagai seorang juru minuman raja, ya, raja kecil di dunia ini. Tapi dia tidak mengklaim dalam doanya itu, Tuhan, izinkanlah aku pergi ke sana. Dan aku akan menghormati engkau karena engkaulah raja di atas segala raja. Apapun konsekuensinya, sekalipun aku dipecat oleh raja kecilku yang aku layani di dunia ini. Tidak seperti itu. Tapi dikatakan di sini, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa dia tidak mengklaim ya sesuatu karena dia paham dengan firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan satu statement yang mengatakan bahwa aku lebih membesarkan, lebih menghormati Allah segala raja di atas segala raja daripada ada raja di mana yang aku di sana di mana aku bekerja. Kalau kita konteksnya lari ke sana, bisa saja misalnya pada saat itu di pasal berikutnya raja tidak mengizinkan dia pergi ke sana. Oh, tidak boleh, tidak ada yang menggantikan kamu. Kamu harus ada di sini. Apa yang terjadi, saudara? Tetapi dalam doanya ini kemudian muncul, inilah jalan Tuhan yang terkadang kita tidak pikirkan. Dia tidak sebut dalam doanya, tapi kemudian setelah diketahui oleh raja bertanya kepada dia, apa maumu? Utuslah aku ke sana. Berapa hari kamu di sana? Sekian hari lamanya. Izinkanlah kami berangkat ke sana untuk pergi ke Yerusalem. Baru raja yang dia di mana dia bekerja sebagai juru minuman raja itu mengizinkannya. Jadi ada tanda, saudara. Tanda itu yang terkadang menjadi tanda bagi kita semua, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memang harus bergumul banyak dalam segala sesuatunya, tetapi memang pelajaran yang kita coba petik dari Nehemia pasal 1 dalam doanya itu menjadi perenungan bagi kita semua. Sesuai dengan firman Tuhan di Filipi. Damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita renungan ini, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan apa yang kita kehendaki. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kita semua. Saya rasa itu saja firman Tuhan pada petang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami semua dalam beraktivitas dan dalam menggumuli banyak hal yang kami gumuli dalam kehidupan kami, baik sekarang ini maupun mungkin ke depan nanti. Dan tolonglah kami Tuhan agar kami bisa memahami kehendak Tuhan, supaya kami mencontoh Nehemia yang begitu santun dan baik, walaupun pergumulannya berat, tetapi akhirnya Tuhan beri jalan keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena Tuhan, tolonglah kiranya doa kami malam ini juga diberkati Tuhan, kami bisa diberi inspirasi yang baik dari Tuhan untuk menyerahkan semuanya dalam Tuhan. Bagi kami, Allah yang datang luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.